استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واجرني على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah, wal mutakabbiru huwa alladhi in wa'idha anna wa in wa'adha anna. Orang yang takabur itu orang yang merasa dirinya harap dan hebat. Orang yang merasa dirinya itu harap, dirinya itu hebat, itu takabur. Nah, orang yang seperti itu cirinya yaitu orang yang jika ditegur oleh orang lain maka ia marah dan benci. Dan jika ada ia yang menegur akan orang maka yaitu dengan keras perkataan. Lagi suka mungkir, suka menyalahkan akan orang. Orang yang ada sombong di dalam hatinya, orang yang ada sombong di dalam hatinya ditagur itu menyanyi. Dan bila inya nang menagur lawan sangit-sangitnya, lawan hamuk-hamuknya, supaya kurang maasih lawan muntungnya, lawan ucapannya. Maka demikianlah, dan tiada mau ia ditegur oleh orang lain, maka demikianlah adanya. Dan barang siapa melihat akan dirinya itu mulia daripada sesuatu yang dijadikan Allah, dan jika yang dianggapnya hina itu daripada binatang sekalipun dianggapnya hina daripada dirinya, maka yaitu mutakabbir, itu orang sombong. Jadi hati kita bila ada rasa harap pada orang, bahkan harap pada binatang, bahkan harap pada makhluk nang ada, rasa harap itulah sombong. Dan sekecil samut pun sombong itu menghalangi masuk surga. Nah, supaya jangan sombong, kita ini harus merasa orang nang harap, kita kata orang nang hebat, kita kata. Supaya orang nang hebat, sudah minggu tadi kita itu suka-suka memuji menyanjung orang, orang nang kita sanjung, orang nang kita puji. Dari karena itu orang berzikir memuji Allah ini diantaranya obat jangan sombong. Di antaranya orang yang baca maulid memuji Rasulullah ini pun juga menghilangkan sombong. Orang yang suka baca manakibnya wali-wali, melihat kebesaran dan kemuliaan mereka lalu menyanjung dan memuji wali, itu pun obat menghilangkan sombong. Tetapi apabila suka menceritakan kelebihan diri, suka mengingat-ingat kelebihan diri, inilah awalnya kesombongan. Awalnya kesombongan atuju mengesahkan kelebihan diri. Nang Bungas ketujuh melebihkan dirinya, Nang Alim ketujuh melebihkan dirinya, Nang Sugi ketujuh melebihkan dirinya. Rasa itu, sukanya itu awal kesombongan. Kalau kena membanding, pas kebetulan tak kawan lawan orang nang tarandah, tahina sedikit pada inya, apalagi nyarak api sombongnya, kenapa lagi menggelubur api sombongnya? Kenapa? Pas. Jadi inya merasa harap kurang dihinanya. Dan apabila inya melihat kurang lebih pada inya, hasaklah inya kada terima. Sifat kada terima itu timbul karena inya merasa inya nang harus harap, inya nang harus hebat, rasa harus harap, rasa harus hebat, lalu ada nang tak hebat pada seorang, kada terima tuan. Dalam apapun fakta dan kenyataannya inya kada terima kurang lebih padanya, lalu hasad, lalu berharap nikmat dan kelebihan nikayah orang kok hilang, supaya inya nang bujur-bujur harap, lalu tasalur sombong. Nah, oleh karena itu janganlah suka mengesahkan kelebihan diri. Alasannya memang kita kadada kesah, kadada. Kita orang yang nggak punya kesah, kadada. Kalaupun ada kesah, kitalah orang hina, kitalah orang banyak dosa, kitalah orang yang punya kekurangan. Itu kita. Apabila itu kita sangat wajar dihina.
perasaan menganggap wajar dihina, ini obat tersinggung. Hati akan tidak tersinggung apabila sudah menganggap hinaan itu wajar aja lawan seorang. Angpih ke penyinggungan. Lalu kada caket kai kurat, lalu kada kancang kai bulu, lalu kada naik kai darah. Yang hanya kada tersinggung. Kenapa jadi kada tersinggung? Inya sadar. Kalaupun mengesahkan diri, ujarinya undani berdosa, undani banyak kekurangan, undani saraba salah. Jadi nang wajar lawan undani hinaan. Jadi saat hinaan datang dianggapnya wajar, kada takajub. Lalu kada tersinggung. Dan malah aneh, kalau dipuji dia merasa tak pantas. Ini orang pinandu diri. Bahkan sekecil apapun pujian, ujarinya kada ampun unda. Itu kada unda nang menerimanya, kada unda nang pantas menerimanya. Lalu terucaplah kadang-kadang saat dipuji, alhamdulillah. Nang patut dipuji itu hanya Allah. Atau dia bersalawat kepada Rasul, memuji dan membesarkan Rasul, karena yang patut dipuji Rasulullah, bukan saya. Ini kenapa? Karena ingat tahu dirinya Quran. Jadi ingat-ingat aja nya kadingat nih nang mau. Ngaran kadingat terus salah terus. Ngaran yang kadingat duit terus ya. Kadingat mandak duit akhirnya mana? Asa di sini tadi mandak ya. Jadi yang ini ada. Asa di sini asa. Malah hilang duit. Padahal duitnya kan di sini. Itu mah asa di sini nah. Kadingat ya Pak. Ngarang gini, kadingat di diri. Nah jadi caranya sederhana, jangan katuju itu aja, mengesahkan kelebihan diri. Amun hendak dua, katujuilah mengesahkan kekurangan itu. Hingga lahir, menganggap wajar hinaan, menganggap wajar caci maki. Kalau sudah wajar, ngaran wajar biasa. Wajar jadi nyambati orang dihina, wajar aja dan disambati orangnya kayak ini pak unda aja menyambati lawan diri unda. Orang menyambati, maknya mengawani membantu unda. Ngarannya menyambati diri, ada tersinggungnya, malah lagi jadi kawannya. Nang membantu inyang menghinakan diri. Nah jadi bebinian ya Allah putih awak menceromong tahu baca ramin saking putihnya. Jangan katuju lawan dipuji. Nah itu aja, jangan katuju. Ada harus kita katuju lawan pujian. Kenapa? Karena pujian kepada putihnya awak kita itu yang harus menerima pujian nang memutihkan kita. Kadanya kita nang putih pang nang patut dipuji, nang memutihkan nang patut dipuji. Itu nang kelihatan. Lalu orang memuji katiak bebau masam, orang ada melihat iya lah. Nah antut bebau jaring, orang kada mencium. Bila inya menguap kucing aja siup, inya kada tahan. Nah putih kulit itu aja lalu hendak minta dipuji lah. Sedangkan kekurangan tadi kantut bebau katiak bau masam, menguap orang siup 3 sudah 3:1 datang di mana dapat pujian. Belum lagi kekurangan diri nang di dalam awak nih. Belum lagi. Jadi mau pikir-pikir, unda ini banyak mana kurangnya, banyak mana salahnya. Lalu, mbah pang nang putih awak nih pang kurang, nang patut dipuji kadanya unda pang. Nah itu aja tah. Nang muhane, dijaga, dibungasi. Ingatkan jangan katuju. Katuju tuh jangan minta dipuji. Nah jangan itu aja. Bahaya. Aja tuh karena situ gincu pelarangnya. Make up pelarangnya. Gincu tuh bilanya jika mencium orang tuh pada hancur gincu. Kadang banyak tang pasang gincu cium ke laki, oma belepak di sini laki lawan gincu. Model anu cap setempel. Gincunya harap nih. Nah, make upnya pulang bilanya hari hujan tuh ikan benaung kada luntur. Benaung kada luntur. Misalnya ayo ha. Ya Allah siapa nang melarang. Cuma jangan katuju. Nah katujunya tuh nang jangan katuju dipuji. Jangan itu aja. Jangan katuju. Ini nang bobohan nang rancak olahraga nih sampai awak berbentuk betangkal-tangkal kayak gunung. Tangkal-tangkal bang, kau parut yang halus benar, dada benar. Mau tangan seterek keluarga papai. Ayo ya, tapi jangan katuju dipuji itu awak nang diisi tadi. Jangan katuju. Kadang-kadang melarang awak kayak itu. Cuma jangan katuju dipuji disanjung. Bila katuju lalu merasa kelebihan ada. Bila merasa ada bisi kelebihan takutnya kenapa kawan lawan nang rendah lalu nyarak kayak sombong. Lalu nyarak kayak rasa harap pada orang. Lalu nyarak kayak rasa hebat pada orang. Lalu akibatnya merendahkan lawan orang, menghinakan lawan orang. Kenapa? Karena berawal dari ada perasaan mengaku berisi kelebihan diri. Nah itu. Paham
setan lah, jelas sudah panjang lebar itu. Jadi bermaulid, baca manakib, berzikir, itu obat-obat supaya jangan sombong. Ya kan? La ilaha illallah. Nah, siapa yang bisa memberi rezeki misalnya kecuali Allah? Siapa yang menolongi kecuali Allah? Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, ada yang menolongi kecuali Allah. Jadi saat kita mampu menolongi orang, bahkan orang itu merasa berhutang budi atas pertolongan kita dengan la ilaha illallah, merasa menolongi orang itu hilang. Kenapa? Karena kita sadar tidak ada yang benar-benar menolongi kecuali Allah. Menghapus rasa itu dulu. Kalau kita membantu fakir miskin, ada duit 200.000 dibagi ke beberapa orang, 200.000, hingga mereka kadang-kadang dengan bahagianya mencium tangan kita, menganggap kita sebagai penolongnya. Ingat, la ilaha illallah. Dengan zikir kita kada sombong. Dengan zikir kita kada merasa harap. Itu misal. Atau Allahumma shalli ala sayyidina, bahwa Allah itu memberi kelebihan rahmat kepada Nabi Muhammad, bukan kepada kita. Turunnya rahmat itu kepada Sidin, bukan ke kita. Jadi nang patut disanjung Sidin, bukan kita. Atau kita berpikiran bahwa gawianku membagi-bagi duit menolongi orang bukanlah orang yang pertama aku yang melakukan. Ini sudah dilakukan oleh orang-orang bahari, lebih sempurna lagi daripada aku. Mereka yang patut disanjung, aku makmum, mereka imam. Aku mengikuti, mereka yang diikuti. Riwayat hidup wali-wali jelas nyata dalam manakib mereka, akhlaknya begini-begini, kita menuruti. Kita orang yang melakukan pemurah, membantu orang, kita bukan orang yang pertama. Bahkan mungkin kita orang yang jauh ketinggalan dari mereka yang telah terdahulu daripada kita. Kalau begitu, yang patut disanjung ya yang berdahulu. Kita ini terdahulu orang. Paling kada itu yang menghapus kesombongan di dalam hati. Ini nanung-nanung, ayo bakaji aku. Tahan timpas, ikam di sini, kamu timpas di sebarang sungai. Kamu pada mau kana. Jangan katuju, minta pujian. Tetapi seyogianya engkau ketahui bahwa kemuliaan itu yaitu bagi orang yang mulia kepada Allah pada negeri akhirat. Itu orang yang takut akan Allah. Kalaupun hendak melihat keberuntungan itu imbah masuk surga, dibalung jangan dulu. Jangan, biar kayak apa harapnya belum masuk surga, hadang dulu, jangan berwani-wani harap masuk surga aja balum, jangan masuk surga mati balum. Maka mati itu ujiannya bonol banget. Mun kawa membawa iman harat, mun tinggal iman rugi, biar kayak ini, ini, anu rasa hebat rasa harat, mati itu nak enak kayak apa? Masuk surga kakak dah pulang. Mungkar nakir nih betakun kawa kata menjawab, berjalan di titian siratal mustaqim, betarus kata cabur kah? Kan ada lagi kata lulus, kata berhasil, pang masuk surga, hanyar beruntung, mun balung hadang. Aduh sabar sombong diri, kalau terbalik dukung. Ya kalau terbalik dukung, peluit balung ditiup, ya Allah, biar 2-0 kalah. Peluit balung ditiup, berbalik dukung timbul 3-2. Nah, gawang menendang kalapasan, bebulik bola ke dalam gawang, apa kabar? Musuh. Nah harap anak menendang bola berputar, bolanya gugur. Kenapa kali tiup angin sapu gugur ke gawang masuk? Nah. Ini ada aja anak kalah tuh. Ini ada aja anak manang tuh. Tepul dulu ingat dulu nah. Minggu kena kita perai. Kenapa? Ikan berapa bulik? Kenapa bulik? Katujuhnya jam 12 nya sampai ke rumah. Ayo. Palak Isa aja rajin tahun baru tuh macet sudah muka masjid nih. Ikam keluaran ke mana? Ke pasar lama macet, ke benua anyar macet. Ikam gasak dua, yang sampai bulik. Urang mana? Urang misalnya Belitung, bulik kepala 6 dulu sih. Mutar. Ya ketujuhnya maka turun ke majelis turun pacar. Ketujuhnya sampai ke rumah, kenapa jadi lambat? Jakuikan macet naik. Macet kenapa melihat latupan? Jadi perai loh kita seminggu sekali nih tuh. Pas panggilannya malam minggu nih. Kata kawa kita mengerasi biar kayak apa harapnya bukan petugas mengatur lalu lintas tetap macet. Jadi bagusnya apa? Bagaimana di rumah ya? Berjalan kalau ke publik. Ini juga. Aku misalnya malam minggu telah berjalan misalnya ke Belitung situ, buliknya bukan kawa. Rami itu ngarannya rami. Ya barang rami itu pasti diketujui orang rami. Malam jam 12 itu kena banyak nang berdoa, mengangkat kepala. Mbah melihat latupan. Nah, kita rela lah sekali tutup perai hari malam minggu. Kenapa? Memang darurat. Kenapa dikasih?
aku nyaman bulik. Umpama belajaran itu juga nyaman ku bulik. Sekalinya bebonikan pulun 4 jam gue ya habis. Apa ada lagi? Pada pemasakan di pos itu lagi. Menyangka kepala sapat benar ya. Cacapannya kan sangat leh. Bawang habang disumak, belimbing tunduk disumak. Anda kiano ya wadi. Palawit acak. Ada kegampangan nasi lambik-lambik sedikit. Oh, parut sadang laparnya. Nah iya dah. Habis dah. Ya, makanan itu jadi nyaman. Pertama sehat. Tuh menu makanan nyaman. 2 sadang laparnya. Bujuran. 3 ada panas benar, ada dingin benar, nyaman tuh makanan tuh. Biar hohodoh hangit. Hohodoh hangit. Jadi orang mulia tuh orang yang mati ke dalam surga tuh. Yang ngarannya pun baluman mati, jadi hadam dulu. Firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang terlebih mulia daripada kamu kepada Allah itu yaitu orang yang terlebih takut daripada kamu akan Allah Ta'ala. Ini orang-orang yang mulia yang bertakwa. Nang bertakwa tuh nang maasi suruhan Allah, meninggalkan larangan Allah tuh nang mulia. Itu pun biar kayak itu belum tentu juga lagi hadang dulu mati ini beriman kada. Mbah tuh hanya penentuan surga lawan neraka. Di mana penentuannya? Di pahabisan hinak. Jadi pahabisan hinak itu nang menentukan beruntung kadanya. Jadi biar kayak apa aja pahabisannya dulu, kisahnya apa? Kisah pahabisan. Oleh karena itu bilanya datang garing jangan tapi nakal. Bila garing tuh datang jangan tapi nakal. Banyak-banyak ngomong bersalawat, banyak-banyak berzikir. Kalau pina mati bagus juga jadinya. Mau mati hatan garing awak panas memberongat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu aja. Kalau pina Ajrail datang. Nang kedua tuha sudah umur, uban bahambur, gigi kabur. Mata kaur, bapandir, ulur, banyak aja sudah mikir. Asanya asa palak kalau sudah diambil malakal maut, asa palak kalau asa kada mungkin jauh. La ilaha illallah, la ilaha isukan ke tengah hari ke sore ke malam. Nah, kalau pina pasatan berzikir diambil di urangan nyaman sedikit lah didengar. Jadi di rumah sakit tuh baik berzikir aja daripada curhat. Benar, baik berzikir aja. Salawat kan dibaca, la ilaha illallah kan dibaca. Jangan beriristaan garing sudah hati pulang sakit lah. 2 kali bungol. Nah tuh pulang duitnya hutang bayari pulang rawa. Ayo, santai-santai aja. Katakan aja punya mati hari ini udah berharap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata awal kita untuk membaca uyuh dalam hati barang lagi la ilaha illallahnya, salawatnya. Kenapa? Karena mahalap matinya bagus. Itu aja sudah. Ya ciri mati itu kan garing, ya lah. Ciri mati itu tuha umur. Itu ciri-ciri mati. Kalau bila-bila garing banget, nah parak sudah. Bila-bila Tuhan umur parak tuh sudah. Nah ada 2 lagi yang mati membalas, mendadak kan dadak kawannya baras ya Allah. Mati membalas. Asal dulu beramian lawan kawan. Sekalinya, tulak apa dang, bawa tumbak, diikat di tangan. Dari iwak timbul toman, tumbak, baunya tinggalan. Tumbak berikit di toman, tumbak berikit di tangan. Ayo mereka melapas. Tomannya berginak dalam banyak. Ada sini berginak dalam hidung. Pas mati mendadak ngaran. Ada ciri lalu. Ada garing kada apa kada mati. Yang bagus tuh mati itu kira bahabar kada ya. Kita bertanggungan. Yang bagusnya masih itu diambil di orang tuh bahabar kada dulu atau ada mungkinlah masing-masing orang juga. Nanti nak ada tapi mau mati ini harus dihabari. Mendadak aja bagus matinya. Karena mau dihabari kena tekwal. Pas garing itu gitu. Ya Allah, ulun masih anum ya Allah. Pian gila mati awas ya Allah. Tantangan Tuhan. Jadi bagusnya orang nanti nak ada mau mati itu harus dihabari. Kena tekwal lawan Tuhan dilumpak langsung mati. Mati lamas ini pak kami. Karena hidung. Maka kan lambu, mati lamasnya jaknya di banyu kok kurang lagi. Diranjang mati lamas ini pak kami. Mencurat kena hidung, busak-busak mati enggak? Enggak. Mati ngarep. Naik pohon nyiur, cirinya tuh naik pohon nyiur, gugur di bawah kawan, nang mati nang di bawah, nang naik selamat, inya gugur menindihi kawan, nang cirinya mati tuh kalau dia apa-apain. Iya, kalau kawai kan cuma pasti bulik pasti. Jadi jangan takutan, biar takutan ya bulik juga, karena takutannya bulik juga. Kenapa jadi indahnya ada ayam pang di dunia nih? Lalu hapun bulik, ada nang dicintai pang. Jakanya kada danang dicintai malah cinta lawan surga, cinta lawan akhirat, mau mendusur benar bulik. Jawabannya ada pang nang dicintai di sini, lalu aja jarak, ada mau hakun bulik.
ada yang menjarat ada. Dan lagi seyogianya bahwa engkau etikatkan bahwa dirimu itu sebenarnya hina daripada segala makhluk Allah. Nah ini nang bagus. Kita nih hina. Nang patut bagi orang hina apa disambati. Nang patut bagi orang hina dicaci maki. Jadi hatan orang menyambati santai. Kenapa? Ya wajar. Dan hendaklah engkau lihat bahwa orang lain itu terlebih mulia daripada dirimu. Ya puji orang, sanjung orang, hormati orang. Maka jika engkau lihat akan kanak-kanak yang kecil, maka kata olehmu di dalam hatimu bahwa kanak-kanak itu tiada ia berbuat maksiat akan Allah, dan aku ini berbuat maksiat akan Allah, maka tiada syak bahwa anak-anak itu yang terlebih mulia daripada aku. Anak-anak ya harap anak-anaknya kita. Dan jika engkau lihat akan orang yang tua pulang daripadamu, maka engkau kata di dalam hatimu bahwa orang ini berbuat ibadat akan Allah dahulu daripada aku, maka tiada syak ia terlebih mulia daripada aku. Satu hasidin kebanyak sidin beribadat pada seorang, berarti tak mulia sidin. Dan jika engkau lihat akan orang yang alim pulang, maka engkau kata di dalam hatimu bahwa orang ini diberi oleh Allah ilmu yang tiada diberi akan aku, dan sampai kepada ilmu yang tiada aku ketahui akan dia, maka tiada syak ia yang terlebih mulia daripada aku. Betapa menyamai aku akan dia. Musawat orang alim disombongi kaliwatan pintar. Seorang nih bungol, ada orang alim itu jar anu harap unda pada sidin. Nah, ini dua kali bungol lang. Sudah bungol, sombong aku lang. Dan jika engkau lihat akan orang yang jahil tanpa kawan orang bungol tidak tahu di agama, maka kata olehmu di dalam hatimu bahwa orang ini berbuat maksiat akan Allah dengan jahilnya, wajar. Dan aku berbuat maksiat akan Allah dengan ilmuku, ini nang kurang ajar. Berarti masih harap orang jahil karena ini wajar salah. Kalau aku nang tahu melakukan dosa berarti kurang ajar. Berarti siapa yang hina? Seorang jahil mulia. Masya Allah. Maka tiada syak bahwa aku ini terlebih salah kepada Allah dan terlebih jahat. Dan tiada diketahui pulang dengan apa dimatikan akan dia. Dan barangkali ia taubat, maka diampuni Allah dosanya, yaitu mati di dalam kebajikan. Dan barangkali aku berbuat maksiat, maka mati di dalam kejahatan. Karena kau sombong. Dan jika lihat orang kafir bang sekalipun bakawan orang kafir, maka kata olehmu di dalam hatimu kata kau sombong juga bahwa orang ini tiada aku ketahui akan dia. Mudah-mudahan atau barangkali ia masuk Islam dan mati di dalam Islam, maka dapat ia bahagia dan diampuni Allah segala dosanya. Ayah bayi dilahirkan. Aku ini kan menyeraput dosa. Jadi untuk sombong kada ada jalur. Betamu kekanakan taharat inya, betamu orang tua taharat inya, betamu orang alim taharat sidin, betamu orang jahil taharat inya, bahkan betamu orang kafir masih belum tentu kita harap padanya. Masih belum tentu. Batamu orang gila, tetap harap orang gila. Kenapa orang gila bertilangnya kan ada dosa? Kita kelihatan pusat berdosa. Ayo, anehnya lagi malah orang gila dihina, padahal seorang yang hina tidak paham usianya bertelanjang. Dibuat di YouTube. Jadilah lurung sombong tuh kada ada. Tahan. Yang membarakat menuntut lalu kada sombong. Biar jadi nang apa aja tetap jadi hamba Allah. Nang kada bisi apa-apa dan kada kawa apa-apa. Jadi hamba Allah. Jadi apa aja toh? Mulai jadi RT, RW, camat, lurah, wali kota, bupati lah. Kata sampai habis. Nah, tuh dunia. Mulai dari Polri, khotib, ulama, nih, pemaulid, apa-apa, nang agama nih. Ada kawa sombong. Ada kawa sombong. Nang sombong apa? Nang disombongkan apa? Ada. Berharap apa ya? Kada kawa bisa. Jadi orang bahari itu napa jar di atas langit ada lagi napa? Burung. Di atas langit ada langit. Nah, artinya kita kada kau sombong, pasti ada nang harap pada kita. Pasti ada nang hebat pada kita. Kada kawa pasti sudah habis. Pahabisan harap siapa? Allah Taala tuh kalau dilawani. Lalu bang, mentang-mentang kamu penjagaunya di alam semesta sini, kalau ada nang harap pada aku selain aku sendiri ada nggak? Lawan Tuhan nggak boleh belawan. Masih harap Tuhan. Jadi kada kau sombong, jangan bersombong diri. Entai aja muanya entai. Entai aja muhi kan ada berubah cuma sombong itu. Cadang sudah dulu lah. Ampun minta rebot. Kalau pindah hujan. Hujan ke depan di dalam sini. Nah, aku malas kalau nang di luar tuh nak hujan yang kesian. Ampun minta rebot dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri